selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Maria Julita Adam dengan NIM 431220037. Di sini saya akan menjelaskan tentang media monitoring. Yang pertama, tujuan pembuatan media monitoring. Dalam media monitoring mengukur sentimen publik, memantau reputasi merek, mendeteksi tren industri, dan merespon perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, media yang dimonitoring. Di dalam media monitoring ada 3 media, yaitu media sosial. Dalam media sosial ada Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, media berita. Dalam media berita ada portal berita online, surat kabar, dan majalah. Nah, yang ketiga, forum dan blog. Dalam forum dan blog ada Reddit, Aurora, blog industri. Nah, jadi yang ketiga, hal yang dimonitoring. Yang pertama, sentimen. Apakah publik merespons positif, negatif, atau netral terhadap merek atau topik tertentu. Yang kedua, tren. Apa yang sedang dibicarakan dan bagaimana hal itu berkembang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, persepsi. Bagaimana merek atau topik tersebut dipahami dan dipersepsikan oleh publik. Nah, yang keempat itu ada metode media monitoring. Yang pertama, media sosial. Media sosial menggunakan alat analisis sentimen untuk melacak percakapan dan tanggapan publik terhadap merek. Yang kedua, berita dan majalah. Berita dan majalah membaca liputan berita dan artikel terkait untuk memahami liputan media tentang suatu topik. Yang ketiga adalah forum dan blog. Nah, forum dan blog menelusuri komentar dan diskusi di forum online dan blog untuk mendapatkan wawasan dari pengguna. Yang kelima, hal lain yang harus diperhatikan. Di sini ada 3, yaitu SDM. SDM itu memiliki tim yang terlatih untuk menganalisis data dan menafsirkan hasil monitoring. Yang kedua, finansia. Finansia memiliki anggaran yang memadai untuk menggunakan alat monitoring dan membayar langganan berbagai layanan monitoring. Yang ketiga, kemampuan meneliti dan analisis. Memiliki keterampilan dalam melakukan riset, menganalisis data, dapat menghasilkan wawasan yang berharga dari hasil monitoring. Nah, di sini ada contoh monitoring. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan monitoring sentimen publik terhadap peluncur produk baru perusahaan XYZ. Yang kedua, media yang dimonitoring. Ada Twitter, portal berita online, terkemuka, forum industri yang terkait. Yang ketiga, hal yang dimonitoring. Hal yang dimonitoring sentimen publik terhadap produk baru, perbandingan dengan produk persaingan, dan tren pembicara seputar fitur produk. Yang berikutnya, metode menganalisis. Metode menganalisis Twitter dan komentar media sosial menggunakan alat analisis sentimen, membaca liputan berita dan artikel terkait, serta memantau diskusi di forum industri. Yang terakhir adalah pertimbangan lain. Pertimbangan lain memastikan tim memiliki keterampilan analisis yang diperlukan, memperkirakan biaya untuk langganan alat monitoring dan bayaran tim analisis, serta memastikan tim memiliki sumber daya yang cukup untuk menindaklanjuti semua monitoring. Terima kasih, Ibu.